NIM 931 yang mana akan menerangkan tentang audit pengawasan syariah pada bank syariah. Yang pertama yakni pentingnya audit syariah di lembaga keuangan syariah, di mana audit syariah merupakan suatu proses pemeriksaan yang secara sistematis atas ketaatan LKS terhadap prinsip berdasarkan syariah yang di dalamnya memuat laporan keuangan, produk penggunaan IT, proses operasi, pihak yang terlibat, kontrak, dokumentasi, kebijakan, prosedur. Kerangka kerjanya itu dalam pelaksanaan audit merupakan hal yang sangat penting. Kerangka kerja yang berfungsi sebagai acuan bagi auditor melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan, sehingga tidak semua harus diperiksa oleh auditor, hanya yang memiliki resiko yang terkait dengan yang harus diujinya. Yang kedua yakni materi dan mekanisme audit pengawasan syariah, yang mana bank melalui segi finansialnya itu termasuk sehat dalam sesuai pada ajaran Islam, dan pada bank tersebut itu tidak sama sekali memuat dari segi yang menjadi bahwa pada kepentingan rakyat yang menghimpun dananya dalam bank. Nah, dari mekanisme audit pengawasan syariah itu terbagi 3. Yang pertama yakni Dewan Direksi. Fungsi utama Dewan Direksi ini yaitu menentukan tujuan strategi serta prinsip yang digunakan menjadi pedoman lembaga keuangan Islam. Tanggung jawab serta kewajiban otoritas penentuan keputusan guna setiap tingkatan manajemen harus ditetapkan sesuai dengan wewenang setiap anggota Dewan Direksi. Harus memiliki aturan cek dan balance, tanggung jawab serta tugas direksi pada PPI 2009, diantaranya yakni yang pertama memiliki tanggung jawab penuh terhadap tata kelola BUS yang selaras pada prinsip syariah. Nah, yang kedua yakni wajib memberi jawab dan menanggung segala pengerjaan tugasnya pada memiliki saham daripada umum memiliki saham tersebut. Yang ketiga yakni anggota direksi dilarang berkuasa pada individu lainnya yang menjadikan pengalihan fungsi serta tugas direksi. Yang terakhir yakni wajib memberikan informasi serta data yang tepat, akurat serta relevan pada DPS serta Dewan Komisariat. Yang kedua yakni Dewan Komisaris. Nah, yang mana Dewan Komisaris ini sudah diatur dalam undang-undang memberikan tanggung jawab yang nyata, tegas, pertanggungjawaban terhadap Dewan Komisaris. Mengetahui posisi Dewan Komisaris menjadi bagian dari perseorangan, tanggung jawab tersebut memiliki tujuan guna menjamin supaya Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan kehati-hatian, etikat baik serta memiliki tanggung jawab. Nah, kesalahan Dewan Komisaris itu menjadi kunci rugi dari perseorangan, harus bertanggung jawab perseorangan tersebut. Nah, kemudian terkait tanggung jawab tugas Dewan Komisaris di perbankan, yakni pada PPI 2009, yang pertama wajib mengawasi atas terselenggarakannya pelaksanaan GCG pada semua aktivitas usaha BUS di semua tingkatan organisasi. Yang kedua yakni wajib mengawasi pengadaan tanggung jawab serta tugas direksi dan memberi nasihat pada direksi. Yang ketiga yakni ketika pengawasan Dewan Komisaris itu mengganti serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BUS. Yang terakhir yakni harus memastikan bahwa direksi sudah melaksanakan tindakan lanjut terhadap temuan audit serta rekomendasi hasil auditor intern. Nah, yang ketiga yakni Dewan Pengawas Syariah, yang mana Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah keunikan
tersendiri yang terdapat pada lembaga keuangan syariah. Organisasi ini itu mencakup cendekiawan syariah yang memiliki tugas-tugas memantau serta aktivitas lembaga guna memastikan bahwa lembaga itu taat pada prinsip syariah. Tugas utama Dewan Pengawasan Syariah yaitu mengawasi pelaksanaan bank dan produknya agar tidak melanggar hukum dan peraturan Islam. Yang kedua, sesuai pemaparan standar AAOIV, Dewan Syariah minimal terdiri dari 3 anggota cendekiawan syariah yang ditunjuk sesuai dengan rapat umum pemilik saham. Yang ketiga yakni tanggung jawab serta tugas Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah yang pertama wajib melakukan tanggung jawab serta tugas selaras pada prinsip GJG. Yang kedua yakni tugas serta tanggung jawab DPS itu menasihati serta memberikan saran pada direksi dan mengawasi aktivitas bank supaya selaras prinsip syariah. Yang ketiga yakni dari segi pekerjaan yang biasa dilakukan oleh DPS ini lebih banyak daripada Dewan Komisaris. Yang terakhir yakni pengawasan terhadap peningkatan produk baru bank supaya selaras pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.